Di awal film kita akan diperlihatkan dengan sebuah bus jurusan Kampung Rambutan yang membawa rombongan TKW asal Polandia yang sedang menuju ke Swiss untuk mencari pekerjaan maupun ada beberapa yang sekedar untuk jalan-jalan. Sesampainya di terminal, nampak seorang pria bernama Gregi yang sedang menunggu sekaligus menjemput seorang wanita asal Polandia bernama Wanda yang baru aja turun dari bus tersebut. Nah, jadi ceritanya si Wanda ini adalah TKW sekaligus perawat berpengalaman yang dibutuhkan untuk bekerja sebagai pembantu di keluarga Gregi, atau lebih tepatnya mengurus ayahnya Gregi yang udah lansia dan kini beliau mengalami penyakit stroke serta lumpuh. Setibanya di rumah, Wanda pun disambut oleh Bu Elsa yaitu ibunya Gregi yang langsung menyambut Wanda dengan sangat ramah, karena saking sulit sekaligus langka mencari perawat pribadi di negara Swiss, yang bisa dibilang negara yang sudah maju. Sebagai tahap awal sekaligus perkenalan, Wanda pun disuruh oleh Bu Elsa untuk segera menemui sekaligus mulai mengurus suaminya yang berada kamar lantai atas. Saat masuk ke kamarnya, diketahui Pak Joseph ini sudah berumur 70 tahun dan kini menderita penyakit stroke serta lumpuh. Nampak Wanda begitu lihai dalam mengurus Pak Joseph tanpa bingung sendiri. Itu dikarenakan Wanda sudah berpengalaman mengurus orang-orang lansia seperti Pak Joseph ini yang sudah menjadi kebiasaannya. Lalu begitu Wanda mau memindahkan Pak Joseph ke kursi roda, dengan sengaja Pak Joseph malah menurunkan celananya dan berharap Wanda mau memperbaikinya. Namun Wanda pun menolaknya, karena ia sendiri udah paham betul dan terbiasa mengurus orang tua seperti Pak Joseph yang suka iseng. Setelah beres, Wanda pun menemui Bu Elsa di ruangannya dan mengatakan bahwa mengurus Pak Joseph akan sedikit sulit setelah melihat keadaannya. Oleh karena itu Bu Elsa pun memberikan alat komunikasi berupa telepon darurat alias head. Kemudian Bu Elsa pun membicarakan gaji yang ia tawarkan ternyata cukup kecil di bawah UMR yaitu cuma 15 jutaan yang mereka sudah tetapkan sebagai standar gaji, dan jika Wanda gak berminat maka Bu Elsa bisa mencari TKW yang lain. Karena lagi kepepet Wanda pun terpaksa menerimanya karena ia sendiri lagi butuh uang demi kebutuhan ekonomi keluarganya di Polandia meskipun dibayar kecil. For your information, untuk gaji 15 juta di sana bilang kecil karena biaya hidup di sana yang begitu mahal. Setelah sepakat, Wanda pun langsung memperkenalkan dirinya yang ternyata merupakan seorang janda yang memiliki 2 anak yang masih kecil setelah kepergian almarhum suaminya. Di malam harinya, Wanda pun ditempatkan di mes tepatnya di bawah baseman yang disediakan oleh mereka, dan ketika melihat foto anaknya seketika membuat Wanda bersemangat mencari cuan di negeri orang demi buah hati tercinta. Itu dapat dilihat saat hari demi hari Wanda mulai mengurus Pak Joseph dengan profesional sehingga membuat Pak Joseph pun merasa nyaman diurus oleh Wanda. Ketika waktu sedang senggang, Wanda pun hanya bisa video call saat melihat orang tua dan anak-anaknya yang sedang merayakan ulang tahun tanpa dirinya di sana, yang mana momen itu membuat Wanda terharu saat melihat canda tawa mereka yang jauh di seberang pulau sana. Di malam harinya saat Wanda sedang tidur, tiba-tiba terdengar suara HT dari Pak Joseph yang memanggil Wanda untuk segera datang ke kamarnya. Sebagai perawat profesional Wanda pun langsung bergegas menuju kamar Pak Joseph, dan begitu masuk tiba-tiba Pak Joseph langsung memberinya uang yang cukup banyak, lalu meminta tangan Wanda untuk memuaskan Johnny-nya yang sudah lama tertidur lemas, dan tanpa basa-basi Wanda pun langsung menerimanya, hitung-hitung sebagai sampingan dikala gajinya yang kecil. Gak puas cuma begitu, Pak Joseph pun ingin minta yang lebih dengan langsung melakukan pembuahan bersama Wanda, dan berjanji akan membayar mahal. Sontak Wanda yang tergiur dengan nominal uang yang begitu banyak, ia pun gak bisa menolak dan akhirnya menerima tawaran Pak Joseph, lalu terjadilah adegan pembuahan. Karena kondisi Pak Joseph yang lumpuh gak bisa bergerak, oleh sebab itu Wanda yang berada di atas pun harus aktif bergerak sampai pasifnya Pak Joseph keluar. Setelah beres, seketika raut wajah Wanda pun sangat menyesali perbuatan bejatnya, tapi mau gimana lagi, ini ia terpaksa lakukan demi ekonomi keluarganya. Singkat cerita seminggu pun berlalu, nampak wajah Pak Joseph yang kini berubah makin cerah sumringah setelah dirawat oleh Wanda, sehingga Bu Elsa yang melihatnya pun mengapresiasi kinerja Wanda, lalu sebagai tanda apresiasi Bu Elsa pun memberikan hadiah berupa baju bekas miliknya dan Wanda boleh bebas memilihnya, karena kebetulan nanti akan ada acara di rumah. Dari di sini bisa kita lihat yang mana Wanda yang sudah mulai akrab dengan keluarga Pak Joseph, namun hanya Gregi lah orang yang paling dekat dengan Wanda. Saat Wanda sedang mencukur jenggot Pak Joseph,
Di situ beliau pun menyampaikan rasa kepuasannya tentang pelayanan yang diberikan oleh Wanda. Eits, bukan pelayanan rawat ya alias service plus Wanda yang membuat beliau ketagihan dan ingin mengajak Wanda melakukan hal itu lagi. Gak lama berselang, tiba-tiba datang anak pertama Pak Joseph yang bernama Sophie, beserta suaminya bernama Fred yang ia ajak, dan nampaknya Pak Joseph enggak terlalu akrab dengan Fred yang seakan-akan sengaja carmuk alias cari muka. Oleh karena itu, demi memperbaiki hubungan sang ayah dengan suaminya, Sophie pun mengajak ayahnya untuk berolahraga sembari mengobrol di tepi danau. Namun tiba-tiba nampak Pak Joseph yang merasa kelelahan sehingga membuat Sophie pun langsung berusaha membantu ayahnya, tapi di situ beliau terlihat hanya ingin dibantu oleh Wanda yang ia panggil. Kalau bisa disimpulkan, mungkin Pak Joseph gak merasa nyaman saat kacangin oleh Sophie dan Fred yang malah asik berduaan, sehingga membuat Fred pun semakin dicap jelek oleh beliau. Saat kembali ke kamar, Pak Joseph pun berterima kasih kepada Wanda yang selalu merawatnya dengan baik dan berbeda dari yang lain. Oleh sebab itu beliau gak ingin Amanda pulang ke Polandia dan meminta Wanda untuk terus berada di sini di samping beliau yang merasa nyaman di dekatnya. Sementara itu Sophie yang merasa kalau ayahnya sudah sangat akrab dengan Wanda, ia pun langsung menyiapkan makan siang untuk ayahnya, hitung-hitung sebagai tanda permintaan maafnya saat di tepi danau tadi dan berniat menyuapinya. Namun di situ Pak Joseph yang jarang melihat Sophie bersikap perhatian pun beliau malah membuang makanan tersebut bahkan melepehkannya, dan juga beliau hanya ingin makan bila disuapin oleh Wanda. Di sore harinya ketika Wanda sedang video call dengan anak-anaknya, tiba-tiba Sophie pun datang yang membuat Wanda pun langsung panik bahwa ia gak bermaksud lancang memakai fasilitas laptop tersebut dan hanya sekedar meminjam untuk video call dengan anak-anaknya. Namun dengan sinisnya Sophie pun hanya cuek lalu dengan sengaja menendang bak air yang dibawa oleh Wanda untuk membersihkan kaca ruangan tersebut. Di malam harinya, nampak Wanda yang sedang memakai baju pemberian Bu Elsa, karena malam ini diadakan acara besar keluarga yang dihadiri orang-orang penting. Sementara itu, Pak Joseph nampak gak hadir di acara tersebut karena takut kalau Sophie akan membahas warisan keluarga di hadapan para tamu. Karena Pak Joseph gak mau memberikan warisannya kepada mereka yang dianggapnya baik kalau ada maunya doang. Oleh karena itu Pak Joseph hanya menitipkan surat yang dibaca oleh istrinya, di mana surat itu bukan berisi warisan melainkan hanya berisi sambutan selamat datang untuk para tamu, sehingga Sophie yang mendengarnya pun merasa kecewa. Sementara itu nampak Wanda yang sedang sibuk memasak di dapur, dan gak berselang lama datanglah Greggy dan Sophie yang menyusulnya. Di situ Sophie pun curhat dengan Greggy terkait warisan yang gak sengaja Wanda dengar sekaligus menyadari akar masalah yang dialami keluarga ini, yaitu Sophie yang sedang mengincar harta warisan milik ayahnya. Saat hari menjelang malam, nampak Greggy dan Wanda yang sedang mencari udara segar sembari curhat tentang masalah mereka masing-masing, di mana Greggy sendiri masih sibuk mencari jodoh dan gak terlalu mengincar harta ayahnya, sedangkan Wanda yang sangat membutuhkan uang demi kebutuhan ia dan keluarganya. Keesokan paginya ketika Wanda sedang menghitung uang hasil servisnya bersama Pak Joseph, tiba-tiba Sophie yang datang pun membuat Wanda jadi mendadak panik dan langsung menyembunyikan uangnya. Ya, salah satu lembar uang milik Wanda gak sengaja terjatuh, yang mana membuat Sophie pun curiga dengan Wanda yang mempunyai uang yang begitu banyak. Karena curiga Sophie pun langsung membawa uang tersebut untuk mengadukan kepada ibunya serta mempertanyakan uang yang didapat oleh Wanda. Saat Wanda diinterogasi, Wanda pun jujur kalau ia diberi uang tersebut dari Pak Joseph, namun ia gak bilang kalau uang itu hasil servis plus-plusnya. Oleh sebab itu Bu Elsa dan kedua anaknya pun langsung mempertanyakan hal tersebut kepada beliau yang langsung jujur dengan mengatakan bahwa ia sengaja menyewa dan membayar Wanda untuk melakukan pembuahan. Seketika aja istri Pak Joseph pun nampak shock saat mendengarnya, apalagi kedua anaknya yang gak menyangka dan mereka semua merasa kecewa. Singkat cerita 2 minggu pun berlalu, dari jendela rumah nampak Bu Elsa dan Greggy yang sedang melihat perkembangan Pak Joseph saat berada di tepi danau bersama Wanda. Di mana sedikit demi sedikit Pak Joseph sudah mulai bisa berjalan dan keadaannya semakin membaik sejak diurus oleh Wanda. Dan ya, Bu Elsa pun sengaja mendorong suaminya hingga tercebur ke danau, karena merasa cemburu setelah mendengar perkataan Pak Joseph yang selalu memuji Wanda. Beruntung Greggy yang melihatnya pun langsung segera menolong ayahnya yang hampir aja tenggelam. Setelah menolong ayahnya, Greggy pun mengunjungi mes Wanda dan mengatakan bahwa ia sangat bingung harus berbuat apa,
karena di satu sisi Wanda sangat berperan penting bagi perkembangan serta kesehatan ayahnya, namun di sisi lain ia gak mau keharmonisan keluarga hancur gara-gara Wanda, sehingga Greggy pun meminta sekaligus memohon kepada Wanda agar jangan mempengaruhi ayahnya lagi. Padahal yang sebenarnya Wanda hanya menjalani pekerjaannya dan gak bermaksud seperti itu. Sementara itu, nampak Elsa yang marah kepadanya ayahnya karena lebih memilih Wanda dibanding anak sendiri bahkan istrinya. Dengan tegas, Pak Joseph pun berkata jujur bahwa selama dirinya sakit, ia gak pernah merasakan cinta dan kasih sayang di keluarga ini, dan menganggap semuanya hanya mengincar hartanya aja. Beberapa hari kemudian, ternyata Wanda dikabarkan hamil setelah diperiksa melalui hasil tes pack, dan kehamilan Wanda adalah hasil mabar bersama Pak Joseph. Saat Bu Elsa mendengar kabar tersebut dari Sophie, seketika membuat Bu Elsa pun nampak speechless dan sangat cemburu dengan suaminya. Di malam harinya, nampak Wanda sedang menangis saat video call dengan ibu dan anak-anaknya karena gak tahu mesti bilang gimana kepada mereka tentang kehamilan yang terjadi pada dirinya. Di lain sisi nampak Sophie dan Fred yang sedang membahas warisan, terutama Wanda yang dipastikan akan memiliki keturunan dari Pak Joseph, di mana keturunan tersebut bisa menjadi pesaing baru bagi mereka dalam memperebutkan warisan ayahnya. Kita balik lagi ketika Pak Joseph menghampiri istrinya dan terjadilah sedikit perbincangan di sana, di mana Pak Joseph gak akan memberikan harta warisannya sepeser pun jika istrinya ingin bercerai, yang seolah-olah Pak Joseph merasa gak bersalah dan gak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Melihat ibunya yang sedang galau berat, Sophie pun berniat untuk menghibur ibunya dengan mengajaknya dugem sambil mabuk amer. Di malam itu, nampak Wanda pun memutuskan untuk diam-diam kembali pulang ke Polandia sambil membawa sebuah foto Pak Joseph semasa mudanya, dan hingga keesokannya paginya Wanda pun meninggalkan surat yang ia taruh di atas meja, yang membuat semua orang yang di rumah pun terkejut dan bingung padahal mereka sama sekali gak mengusirnya. Singkatnya beberapa bulan berlalu, nampak Wanda pun kembali lagi ke Swiss yang langsung dijemput oleh Sophie saat sampai di terminal Kampung Rambutan, dan terlihat sikap perlakuan Sophie yang jauh berbeda dari beberapa bulan sebelumnya saat menyambut Wanda. Lalu setibanya di rumah, Wanda pun ditempatkan di kamar yang layak dan bukan di baseman lagi, bahkan kamar untuk calon bayinya pun sudah siapkan oleh mereka, karena itu semua adalah perintah langsung dari Pak Joseph sendiri. Kemudian Wanda pun menemui Pak Joseph di tepi danau yang langsung menyambut Wanda dan nampak beliau begitu bahagia saat melihat kondisi Wanda beserta kandungannya sehat walafiat. Gak lama berselang tiba-tiba datang istri Pak Joseph yang juga menyambut Wanda serta turut bahagia dengan kehamilan Wanda, meskipun merasa sedikit cemburu. Di malam harinya, Bu Elsa dan Sophie pun memberikan sejumlah uang yang lumayan banyak kepada Wanda alias nyogok. Itu dikarenakan agar Wanda gak menagih jatah warisan untuk anaknya dan mengakui bahwa anaknya bukan hasil dari Pak Joseph. Jadi itulah alasan mengapa kini mereka memperlakukan Wanda bagaikan keluarga dan berbeda dari yang dulu. Setelah selesai menyogok Wanda, nampak Sophie pun menjadi agak tenang sekaligus lega karena ia yakin Wanda gak akan mendapatkan jatah warisan dari ayahnya. Di saat yang bersamaan terlihat Pak Joseph yang begitu gelisah karena merindukan sosok istrinya, oleh karena itu ia meminta istrinya untuk tidur di sampingnya, hingga akhirnya mereka berdua pun saling curhat serta mengenang masa-masa romantis mereka, dan sepertinya Bu Elsa menerima hati Pak Joseph kembali. Saat tengah malam, tiba-tiba Pak Joseph pun jatuh pingsan saat sedang mencari angin malam di luar, sehingga Bu Elsa serta Wanda yang menghampirinya pun nampak bersedih setelah menyadari nafas serta detak jantung Pak Joseph sudah berhenti dan dinyatakan meninggal dunia. Namun berbeda dengan Sophie yang nampak pura-pura bersedih dan inilah yang ia inginkan selama ini. Sementara itu Greggy nampak terpukul atas kepergian sang ayah, dan meminta Wanda untuk tetap berada di rumah ini. Beberapa waktu kemudian, datanglah kedua orang tua Wanda beserta anak-anaknya yang datang ke Swiss untuk menemani Wanda yang akan melahirkan. Singkat cerita, tiba hari di mana Wanda mau melahirkan sambil dibantu oleh ibunya yang datang dan Greggy yang menemaninya. Wanda melahirkan bayi laki-laki yang sudah pasti akan menjadi adik bagi Sophie dan Greggy, dan mereka semua nampak menyayanginya. Bahkan selama Sophie menikah pun ia tak kunjung mempunyai anak sampai saat ini. Oleh sebab itu saat Sophie melihat bayi mungil tersebut ia nampak sangat menyayanginya. Beberapa hari kemudian, akhirnya terbongkarlah sudah terkait warisan yang ditinggalkan Pak Joseph. Ternyata jatuh kepada bayi mungil yaitu anak dari Pak Joseph dan Wanda. Oleh sebab itu Greggy dan Sophie pun memutuskan untuk pergi dari rumah walaupun Wanda sempat menahan mereka. Sementara itu Bu Elsa tetap tinggal di rumah atas permintaan dari Wanda,
dan mereka berdua pun merawat bayi itu bersama-sama, sedangkan kedua orang tua Wanda kembali ke Polandia. Dan film pun berakhir.